Guys, baju baru, alhamdulillah. Bisa juga Pak? Enggak. Gimana cara Gen Z? Kamu kan Gen Z banget nih. Gen Z banget. Udah ada bolong puasa maksudnya. Terus mau apa ya? Iya bolong puasa kan? Iya oke. Aku tuh dengarnya tuh bonus. THR, salah ya? Alhamdulillah, so far so good. Oh, oke. Masih So far, baik. so good. Berarti belum ada bolong ya? Belum ada. Insya Allah kedepannya juga enggak. Amin. Aman ya? Udah ada bolong belum? Bolong apa? Ada dong. Oh iya ada. Ada. Ada 5 hari. Aman, amin. Belum ada bolong. Bolong lah pasti kalau perempuan ya. Aman, cuman namanya wanita kadang kan datang bulan, jadi ada bolong-bolongnya gitu. Penuh dengan suka dan duka. Tidak ada kata-kata lain. Udah ada bolongnya Kak? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Oh, ada benarnya, ada tidaknya. Itu coba jelaskan. Ada benarnya itu apa dan yang tidak benarnya itu apa? Benarnya itu tidaknya dulu aja. Tidaknya itu kan kita berarti otomatis siang nggak makan dong. Ya karena siang nggak makan berarti pengeluaran makanan berkurang lah. Tapi abis itu jajan buat buka. Terus keluar rumah kanan dikit ada takjil, kiri dikit takjil, terus tidak bisa menahan diri. Kalau nggak bisa menahan diri, kemakan semua deh. Jauh ini kalau dibilang benar atau enggak, iya sih tergantung. Kalau menjelang Lebaran kayak sekarang, iya pengeluaran jadi membengkak karena kan ada kebutuhan yang harus dibeli nih yang wajib nggak wajib jadi wajib gitu, kayak kue Lebaran, baju Lebaran, kayak sesuatu yang sebenarnya nggak wajib tapi ya karena budaya jadi wajib. Cuma kalau yang dari awal puasa sampai menjelang Lebaran ini, kalau aku sih mungkin jauh lebih hemat ya karena nggak ngemil, udah gitu nggak sering-sering jalan-jalan kayak gitu tuh jadi lebih hemat gitu. Setelah Ramadan pengeluarannya nggak begitu banyak banget sih, yang tadi paling bukber atau enggak ya jangan lapar mata ya kalau misalnya cari takjil guys. Kalau aku enggak, karena buka puasa biasanya aku bisa di rumah dan itu gratis kan, biasanya ada orang tua gitu. Nanti budget yang lain untuk bukber sama teman-teman gitu. Jadi budget pengeluarannya lebih sedikit gitu. Karena kan kalau hari-hari banyak tuh. Ada makan, ada cemilan, ada yang lain-lain gitu. Oke, kalau gue yang sangat relate di kehidupan gue adalah jawabannya adalah setuju. Karena di bulan puasa atau di bulan Ramadan ini gue tuh banyak banget pengeluaran. Tapi alhamdulillah dapat THR ya guys. Jadi kayak ke backup lah ya sama THR walaupun cairnya hamil 2 minggu sebelum Lebaran. Tapi kita kan bisa ngutang dulu ya kan ke tabungan pribadi. Bukber mungkin paling besar, atau mungkin nanti kalau udah menjelang akhir Ramadan, entahlah, mungkin saya tiba-tiba pengen bikin yang makanan buat dikasih-kasihin orang, yang di paketan itulah, hampers. Nah ya mungkin saya mau ngasih hampers, nggak tahu tiba-tiba ada dorongan apa, ada angin dari mana. Iya, mungkin yang paling besar di baju Lebaran kali ya, menjelang Lebaran, baju Lebaran, sama ya siapin THR untuk kayak saudara-saudara sepupu-sepupu yang masih kecil. Iya sih, itu doang. Sisanya biarkan bunda aja yang beli. Sayang banget. Kalau misalnya aku sendiri tuh pertama nggak mudik, jadi irit lah. Terus Kan ada calon. calon aku itu kan masih calon. Calon yang
yang datang lah ke kita. Terus habis itu kalau misalnya zakat itu kan kita udah ditentukan ya berapa persennya tergantung dari pengeluaran pendapatan kita dan itu udah ditetapkan juga. Terus kalau untuk sehari-hari sih ya kayak biasa aja lah, kan namanya kita puasa, terus habis itu buka puasa ya kayak kita beli makan biasa sehari-hari aja. Pengeluaran selama bulan Ramadan yang paling besar itu buka bersama. Buka bersama ya? Iya, itu cukup menghabiskan uang ya, karena selain makanannya bayar juga, terus habis itu ongkos transport gitu. Nggak ada ya? Ada. Kan dikat nanti sama kadek. Terus habis itu ada zakat juga, sedekah atau enggak, misalnya kayak bagi-bagi takjil gitu loh. Paling besar apa ya? Kayaknya ngasih orang tua deh kayaknya. Iya, karena prinsip gue jangan terlalu banyak bersedekah di luar, utamain nyenengin orang tua dulu sih. Oke. Pasti baju sudah beli ya. Baju lebaran udah beli. THR mungkin menyusul, nggak janji ya teman-teman di rumah, saudara-saudara di rumah, mohon maaf. Terus ya itu mungkin tadi si hampers mungkin kalau tiba-tiba ada mood, ntar tahun lalu soalnya aku bikin terus nggak tahu itu keniatan kayaknya deh orang. Baju mungkin sekitar 300-an, 400-an, sekitar segitulah. Hampers bilang aja budgetnya sekitar mungkin 400-500. Kalau untuk baju lebaran itu di range 500 sampai 1 juta, itu untuk yang oke ya bajunya. Terus kalau untuk ngasih THR kayak gitu tergantung ke siapa nih. Kalau ke orang tua mungkin bisa dari 500 sampai 1 juta, tapi kalau anak-anak itu 100 sampai 200 lah. Tapi saudara aku nggak banyak juga kok, bukan keluarga yang sangat-sangat besar cemara kayak gitu, nggak. Keluarga bonsai saya. Ini kecil dan pendek-pendek gitu, nggak banyak. Aku sendiri itu ngasih hampers paling ke teman-teman aku juga nggak banyak. Terus kalau saudara itu aku rata-rata semuanya udah di luar kota, jadi aku kalau hampers kayaknya jarang banget ya. Terus hampers nggak ada ya? Hampers hampir nggak ada. Terus kalau baju lebaran sendiri, ini tips dari aku ya, kalau baju lebaran itu guys kalian pilih yang timeless, jadi kalian bisa pakai nanti ntar kondangan atau kalian bisa pakai untuk hari-hari gitu. Budgetnya atau itu nggak ada? Budgetnya paling ya satu set ini dari atas sampai bawah 500.000 lah udah cukup gitu. Zakatnya? Kalau zakat itu, koreksi ya kalau misalnya aku salah, itu 5% dari pendapatan kalian gitu, itu wajib. Bukbernya? Bukber itu sekitar ya 1 jutaan lah ya. Mudik? Gitu. Mudik aku nggak mudik guys. Boleh, kalau misalnya hampers itu aku sih budgetin 1 juta khusus untuk kayak 10 teman aku doang yang terdekat gitu, baru aku bagi-bagiin. Terus kalau baju lebaran sih, kalau misalnya baju yang tahun lalu masih bagus, biasanya aku pakai lagi gitu. Tapi kalau untuk zakat, kayaknya itu nggak perlu disebutin deh, ya nggak sih? Itu kan masing-masing. Hampers gue nggak ngasih karena gue memberi apa yang gue terima. Kalau nggak ada yang gue terima, gue nggak akan memberi ke orang lain. Temen gue pada pelit, nggak ada yang ngasih hampers, jadi gue ngapain ngasih, ya kan? Oke, kasih orang tua? Ngasih orang tua ya adalah ya, ya pokoknya di atas range-nya, pokoknya di atas 1 juta lah ya. THR untuk saudara? Di atas 1 juta juga, itu saudara tuh udah termasuk nenek gua, ponakan pasangan, pokoknya ya 1 jutaan lah. Kalau baju lebaran itu gua sama nyokap gua tuh bukan yang tipe baju lebaran tuh harus baru tiap tiap lebaran tuh enggak. Tapi kalau untuk tahun ini nih beli baju lebaran itu range-nya berapa ya? 500 sampai 700. Yang pertama tuh dibudgetin tuh harus ya, maksudnya biar nggak pengeluarannya nggak berterus-terusan bertele-tele gitu lah.
Tapi juga itu sih tadi investasi, misalnya dapat THR, dapat bonus dari kantor gitu kan lumayan daripada semuanya digunakan untuk berfoya-foya, dimasukin lah ke investasi biar bertambah banyak makin berkah. Amin. Saran aku sebenarnya cari suami aja. Pusing banyak banget. Enggak sih, kalau aku kayak gini nih caranya ya. Karena kan tiap orang beda-beda. Aku tuh nggak pernah membudgetkan sesuatu, biar aja mengalir seperti air. Cuma kalau udah kepepet masalah, misalnya lagi acara keluarga nih, kita lagi makan-makan. Nah pembayaran, kalian ke WC aja. Biarin yang tua-tua yang bayar gitu. Aku nggak pernah, aku ada budget, nggak pernah dibajetin. Santai. Nggak ada ya? Mudik pun nggak dibajetin? Enggak. Ini kan Ramadan ya, Ramadan itu di bulan Maret. Jadi di bulan Maret sendiri, gaji sebelum bulan Maret itu udah aku budgeting. Dan yang tadi udah aku infoin, kalau misalnya itu aku sebenarnya kalau misalnya makan untuk buka puasa sendiri, aku tuh nggak yang repot, yang nggak banyak. Karena aku cuma berdua sama adik aku. Jadinya udah aku budgetin kayak kita makan biasa aja. Jadi aku masukinnya ke kebutuhan pokok, yaitu 50%. Dan 30% dan 20% untuk tabungan. Itu nggak aku ganggu untuk lebaran aku. Jadi pas lebaran aku pakai uang THR aku. Misalnya kan lebaran tadi aku bilang aku nyeker ke makam orang tua, terus aku makan-makan sama adik atau sama keluarga yang lain, dan ongkos-ongkos. Biar budget kamu nggak membengkak selama bulan Ramadan, itu perlu banget budgetin saat bulan puasa dan juga saat lebaran, karena itu dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya pas bulan puasa itu, kalau aku biasanya untuk sahur sama buka puasa itu biasanya udah ada menu-menu yang aku siapin setiap minggunya gitu. Jadi itu untuk mempermudah untuk budgeting gitu. Nah kalau misalnya untuk lebaran itu kan untuk THR, terus habis itu baju lebaran, hampers, kayak gitu-gitu sih. Sebagai istri idaman, gue udah mengatur semuanya menggunakan metode 50, 30, dan 20. Tapi tidak dipungkiri juga pasti akan melebihi budget tersebut. Nah, cara mengatasinya adalah menggunakan tabungan pribadi. Jadi kita ngutang dulu nih, ambil ya kan. Ntar gantinya pakai duit THR tersebut. Oke, selain dari THR juga menggunakan reksadana pasar uang yang bisa pencairan instan. Jadi kayak ibaratnya kayak dana darurat, tapi gue nggak mau nyebutnya itu sebagai dana darurat. Nah, jadi yang ada di RDPT atau reksadana pendapatan tetap, sebelum menjelang Ramadan itu gue alihkan ke RDPU. Jadi biar bisa pencairan instan kapan aja, di mana aja, langsung cair ke rekening gitu.